halaman 497. 497. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salatan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil karam sama sahaba wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin min al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفلمبني ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصلهم وفروهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada pekerjaan yang sering kita lakukan jatuh kepada makruh dan haram jika memakai khatib atau lainnya akan kain yang bercampur sutra yang banyak sutra daripada benangnya, maka yaitu wajib ingkar akan dia khatib yang memakai kain tersebut. Dan setengah daripadanya orang yang berhikayat yang bid'ah yang ada di dalam hikayat itu perkataan yang dusta. Perkataan yang dusta di dalam masjid atau lainnya, maka yaitu lazim ingkar akan dia. Dan setengah daripadanya orang yang berhimpun di dalam masjid karena menjual obat-obatan pada hari Jumat dan menjual sesuatu tangkal yang memeliharakan tubuh. Tangkal itu jimat lah. Jimat bahasa kita. Bahasa Melayu bahari. Dan barang sebagainya, padahal memperdayakan orang dengan berdusta akan orang, maka sekalian itu wajib ingkar akan dia, orang yang berjual seperti apa? Jimat tadi. Dan setengah daripadanya menjual sesuatu di dalam masjid, maka yaitu makruh. Makruh pertama adalah, tetapi jika mempicikkan masjid atas orang yang sembahyang, memberi was-was akan orang yang sembahyang, atau dijadikan masjid itu seperti pasar, maka yaitu haram hukumnya. Nang berjualan di masjid, haram hukumnya. Promosi bang di masjid, sama lah. Promosi, sama ya kalau. Karena masjid itu kan tempat zikir, tempat beribadah. Nah ini sudah ma'ruf di kalangan kita, sudah kadang menjadi masalah. Karena menagur kadada, nang promosikan tuan guru, kayak mana menagur. Nah itu masalahnya. Ini ma'ruf, ini yang dimaksudnya pekerjaan yang ma'ruf yang sudah berlaku di masyarakat jatuh pada makruh dan jatuh pada haram. Ya ini isahnya. Nah kita sudah kada awal lagi menagur. Maka wajib ingkar akan dia. Nah,
bagi yang punya punya kuasa di masjid itu wajib menegurnya lah. Terutama panitia inti deh lah. Para itu wajib menegur. Karena kalau dibiarkan itu maksiat berarti. Maksiat di dalam masjid. Jadi kiaskan aja lagi sesuatu yang mengganggu orang beribadah di masjid. Itu hukumnya Tapi ini yang menegur kadang-kadang orang biasa atau makmum kadang-kadang harus orang yang berwenang di masjid. Karena dia tugaskan untuk menyamankan makmum, untuk menenangkan makmum. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, ijtanibu sibyanakum al-masjidah, kata Rasulullah. Nah, ini sebenarnya amar perintahnya, tapi boleh-boleh asal bertanggung jawab. Jauhkan anak-anak kamu akan masjid, kata Rasulullah. Ini hadis. Apabila anak-anak itu mengganggu orang beribadah, yang berdosa siapa? Orang tuanya. Kakak-kakak itu pada bakal. Ulun sampaikan ini supaya ulun gak ada tersalah lagi. Karena ini perintah Rasul. Dan ini kalimatnya amar. Ijtanibu sibyanakum al-masjidah, kata Rasulullah. Kalau di Mesir, jawabannya sekolah di Mesir nih. Kakak-kakak itu banyak, tapi ada khusus mengatur di belakang. Sepnya. Tapi nang pernah di Makkah pang juga tahu ya kalau ada kakak-kakak. Apa saja pekerjaan yang mengganggu orang beribadah, maka itu jatuh kepada waswis. Nah, agar ibadah kita ini bujur-bujur sesuai dengan syariat. Nah, wajib ingkar. Wajib ingkar itu mencegah yang berwenang, memberikan arahan dengan bil hikmah. Ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa minha ma huwa mubahun kharijal masjid kal khiyatah wa bai'il adawiyah wal kutubi wal at'imah. Fahada fil masjid aidan la yuhramu illa bi'aridin wa huwa ayyudhayyikal makana 'alal musallin wa yuwaswisa alaihim salatahum fa illam yakun syai'un min dzalika laysa biharam wal aula tarkuh walakin syartu bahatihi ay yajriya fi awqatin nadiratin wa ayyamin ma'dudah fa in ittakhiza al masjidu dukkanan ala dawam haruma dzalika wa muni amin. Nah, ini karena kita berbicara di dalam masjid ya. Jadi tahu kita keadaannya bagaimana sikap kita di dalam masjid. Imam Ghazali menjelaskan dan barang yang diharuskan di luar masjid, di luar masjidnya lah, nah, di luar masjid, seperti menjahit sandal misalnya lah. Nah, kalau orang membantu, tapi momennya nih ada khusus. Ayyamin ma'dudah, waktu-waktu tertentu, bukan seban kalian. Dan menjual obat dan menjual beberapa kitab boleh aja di luar situ. Nah. Dan menjual makanan, pintol. Yalah. Ini anak masjid singgah dulu ke pintol, putus tuh niatnya. Hari Jumat pulang, berdiri pulang makannya. Lah, nah ini perlu kita sadari, ini kena melanggar syariat, terputus niatnya. Sungsung ke masjid kalian sih nggak dipintul. Maka jar Nabi orang yang paling sungsung itu, nah apa-apanya unta yang paling mahal. Akhirnya dapat kan makan di pintul, pas sintalu.
Kalau di pintu aja. Nah, tapi bagus ya kadang-kadang masjid pulang lah. Bagus saja. Masjid cuma artinya harus memahami ibadah itu yang bagaimana. Nah, kita mencari abdal ibadah. Ngarana kan ibadah. Munang umur nang 8 tahun, 10 tahun kada apa-apa. Orang lebihnya kada berdosa lagi. Ini nang sudah 60 tahun umur masih aja dipintul kamu sakit. Nah itu kada pas wayah apa lagi lah. Basangu bekal ke akhirat hari Jumat. Tak baik mempas waktunya tulak daripada singgah itu. Nah ini kita pertimbangannya nih. Mun kita jaga singgah di pintu baik pas waktunya. Anak ajan tuh datang masjid. Itu lebih abdal. Tuh Imam Malik kan itu saja. Makanya khilaf. Imam Malik tuh dia mempas waktu. Tapi sidin pekerjaan di rumah apa? Orang kada putus diingat dengan Allah. Maka sekalian itu di dalam masjid pula tiada haram. Nah artinya di luar masjid tadi kan tidak haram. Melainkan dengan sebab arid. Nah arid ini bahasa Arab artinya ada sesuatu yang mendatang bisa mengganggu orang sembahyang. Aridin itu mendatang masalah. Sehingga menjadikan pekerjaan itu menjadi waswis kepada orang yang sembahyang. Yaitu bahwa mempicikkan tempat orang sembahyang. Dan memberi was-was ia seseorang tadi atas orang yang sembahyang di dalam masjid itu. Nah. Walaupunnya di luar, bepandirkah taruh nyaring di luar situ lah. Nangaran bebas di luar, sehingga orang terganggu di dalam. Nah itu menjadi waswis. Jangankan itu kita sembahyang sesama aja, namun taruh nyaring, terganggu orang di samping kita. Waswis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang dimaksud jin manusia yang mengganggu sekitarnya. Kita cukup telinga kita, menurut Imam Syafi'i cukup telinga kita. Ada imamnya lain, ada yang kadang-kadang kalau di hati aja. Bebacaannya, takbirnya kadang-kadang Allah, kadang-kadang Allah akbarnya, lihat aja masing-masing. Ada Imam Syafi'i wajib telinga kita mendengar, cukup telinga kita aja. Dan jika tiada sesuatu daripada yang demikian itu mendatang tadi, lah. Artinya mendatang sesuatu yang mengganggu orang sembahyang, maka yaitu tiada haram hukumnya yang di luar tadi. Dan yang aula ujar Imam Ghazali yakni yang terlebih utama dan yang terlebih abdal dan yang terlebih baik meninggalkan akan dia aktivitas yang di luar masjid tadi itu kada dari risiko. Sama aja lah. Datang ke masjid duduk di luar tapi pendir. Ada juga nang itu. Pendir jadi kena orang ajan masuk. Nah. Sama aja mengganggu juga. Di masjid kada ada lagi pendir. Zikrullah. Karena kita sebagai tamu Allah, maka Allah pasti memuliakan kita. Itu kalau hadisnya tuh. Ya jadi hadis dalam masjidnya ada 8. Ada 8 lah. Nah, jadi kita memahami di situ luar biasa masjid ini. Dalam salah. Maka di sana masuk kaki kanan dan duduk makruh sembahyang di masjid. Ini yang baik kita makan. Harusnya itu bahwa yang nadir. Nah ini pernah yang tidak ada momen orang banyak orang berjualan. Ada momen tertentu jangan. Nah di waktu kan masjid jual nasi macam sana. Jadi ada momen. Nadir itu bahasa kan kali sebenarnya. Dah makdudah yang beradab berhadi. Tapi apa ya? Ada perkara kalau atas makan itu harapan sebenarnya yang di masjid. Ya, panitia dan yang berhak mengamalkan masjid. Dan kita mengajar malam bahasa yusin surah sahajaman minal jazmi ma yakunu sabirata bi'amil fa inna min hada law putih bahu lahifa minhu yarra ila kasir al yumna minhu
wal yakun hadzal man'u ila wali au ila al-qayyim bi salihil masjid min qibalil li'anna la yuddahu dzalika bil ijtihad wa laysa li ahadin man huwa mumkin li khawfihi anna dzalika yaksur. Artinya maka setengah daripada beberapa yang harus itu yang diharuskan dengan syarat sedikit. Yang dibolehkan artinya harta yang dibolehkan berjualan itu sedikit, syaratnya sedikit. Artinya waktu-waktu tertentu. Maka jika banyak apa tadi? Ia nang berjual macam-macam tadi nang akhirnya sebenarnya niscaya jadi dosa kecil. Asalnya mubah jadi dosa kecil, asalnya makruh jadi dosa kecil. Karena terus. Bahwa tengah daripada kecil dengan akal dosa, maka sedang ini berikannya bahwa ia dosa. Kalau dibebaskan oleh penitia, makanya oleh karena itu dibatasi. Kan kegiatan yang maka daripada yang sedikit itu, tetapi pada beri serah itu penitia dan lainnya terus. Masih haknya ada dengan gaji kurang pada dibayar. Nah, boleh dikasih di dalam kan. Dan lagi harus saya bagi pada itu kan menjadi kiri tambah maksudnya kadang yang biasa jadi masa dahulu berjamuan makan yaitu hamparan sutra laki-laki di jalan. Mungkinlah haram pakai tongkat emas minyak uang dan perak. Baik lagi haram minum emas itu. Waras dan dirham kepala tempat air mawar itu emas. Dirham itu yang tersuratnya itu rupiah. Kita mandak di dinding gambar ayam burung apakah suatu salah kita kasih. Dan kadang rupa hayawan itu pada bantal. Nah, artinya kalau bantal karena dia bahaya dia dihormati. Pak pelapik film kan misalnya ada apa? Yang berburu-buru ada dia ditaruh gambar hayawan ada atau paling padamparan dan kan itu ada macam-macam lah. Dan demikian lagi diharamkan ketika berjamuan itu mendengar alat permainan yang diharamkan oleh syara. Dan demikian lagi haram hadir pada jamuan itu kalau ada di dalam sesuatu yang diharamkan oleh syara. Seperti ada di dalam laki-laki memakai kain sutra atau memakai pakaian emas. Dan jikalau ada di dalamnya tuh kanak-kanak laki-laki yang memakai sutra, maka yaitu bersalah. Itu pendapat bersalah-salahan ulama lah. Dan yang sahih pada Imam Ghazali rahimahullah itu haram juga memakai akan kanak-kanak laki-laki yang mayit itu daripada pakaian sutra. Wajib kadang lah masak. Kita pakai lagi halus di pakaiannya mas. Tetapi halal jika memperhias bagi perempuan dengan emas dan sutra dengan tiada israf, yakni dengan tiada berlebih-lebih daripada adat orang yang setaranya. Boleh aja, tapi jangan berlebihan. Kayak apa lihat kawannya. Mun kawannya orang yang sakit, jangan dipakaiannya. Itu mafhumnya. Artinya kawan yang setaranya sama. Kalau kawannya yang sakit, kada usah dipakaiannya.
Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala ara naqlan fi rukhsati tanqi bil ujuni sabiyah li ajli ta'liqi hilakil dahab biha. Fa inna jalika jurhun mu'limun wa misluhu. Artinya dan tiada aku lihat dari Imam Ghazali akan nukil, artinya tidak aku lihat yang membolehkan dari apa sahabat, apalagi Nabi. Nukil itu pengambilan hukum rukhsahnya itu ada anak-anak perempuan. Imam Ghazali mengatakan kada ada rukhsahnya maupun dari sahabat tabi'in, apalagi Nabi, membolehkan melubangi telinga bibirnya untuk digantungi emas. Karena ini kemiripan dengan orang agama lain. Lihat India tuh di mana-mana mandak. Ada yang di sini ya lo, di hidung di mana-mana kan di dahi. Nah. Karena menggantungkan pakaian emas. Ya boleh baca kita. Maka bahwa yang demikian itu melukakan yang menyakiti, ya beliau. Dan seumpama yang demikian itu mewajibkan baginya qisas. Ini berarti qisas. Orang yang melubang itu dia qisas. Namanya nyuruh banget lagi. Nah, jadi kita buat minta ampun Allah Ta'ala karena kada tahu, kada baca. Ulama kada ada juga dah kan ada soal menalarkan masalahnya kada boleh ini. Adalah. Kada ada, berarti sama kita bertahan. Nah, jadi kita baca kitab ini banyak kita masalah kada tahu. Karena apa alasannya kan bibinya tuh disuruh berjilbab menutup semua. Jadi kita perlu paling enggak. Dan kada susah roh. Sahnya dibolehkannya kan ada. Itu Al-Quran. Nang ditiru tadi orang agama lain. Di India itu agama apa? Hindu kah Buddha? Nah, lihat di India tuh. Ada nang di sini, nang yang mandaki, ya ada nang di dahi, di mana-mana kan ada dakinya. Nah, itu sebabnya ilatnya. Hah? Maka tiada harus melainkan karena hajat yang sangat dicita-cita seperti membuang darah yang kotor. Itu boleh kita melukai dimanapun kalau ada darah yang kotor. Nah, boleh. Dan berbakam. Boleh kita berbakam. Bersumur boleh.